Halo Sobat Polri, kembali lagi dengan saya Ibtu Felinsa di SSDM Podcast Seru-seruan di Mabes. Dan pada hari ini seperti yang dilihat, pada saat ini saya berpenampilan menggunakan beberapa peralatan dan juga tampilan seperti ini karena kita sedang ada di acara Rakernis SDM Polri tahun anggaran 2024. Dan pada kesempatan ini juga Kapolri memberikan beberapa penghargaan bagi personel-personelnya yang memiliki prestasi. Dan salah satunya adalah personel kita yang berprestasi di bidang olahraga. Nah, untuk itu kita juga menghadirkan di sini ada dua tamu kita, yaitu adalah atlet-atlet kebanggaan dari Polri, yaitu ada atlet tenis meja, tenis lapangan dan juga taekwondo. Nah, buat sobat-sobat Polri sekalian, atlet-atlet ini juga tergabung dalam KOP yang baru saja dikukuhkan, yaitu Komite Olahraga Polri. Ya, Komite Olahraga ini juga mewadahi 384 personel kita, 38 diantaranya adalah atlet internasional dan 244 lainnya adalah atlet nasional. Oke, kita sapa dulu ya di sini. Halo teman-teman. Say hi dulu buat sobat Polri semuanya. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu ya. Kita mulai dari Caroline. Siap. Izin Ibu, perkenalkan teman-teman, nama saya Bribda Carolina Marta Sanjaya, lahir di Magelang, tanggal 8 Agustus 2022. Untuk saat ini berdinasnya di SSDM Polri. Oke, selanjutnya. Ya, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Clement Satya Widyawinata, lahir 1 September 2003. Saya berdinas di Polda Metro Jaya di Samapta bagian Dalmas. Oke ya, buat sobat Polri, di sini adalah atlet kita yang juga aktif berdinas sebagai anggota polisi, yang satunya ada di Polda Metro dan juga ada di SSDM. Nah, hari ini kan Kapolri memberikan penghargaan nih buat teman-teman atlet dan juga beberapa personil yang memiliki kemampuan khusus. Menurut kalian gimana nih? Boleh dimulai dari siapa aja? Bagaimana tanggapan kalian? Tanggapannya ya, alhamdulillah kalau ternyata Kapolri itu juga memberikan kita apresiasi gitu Bu. Jadi kayak latihan kita setiap hari juga terasa nggak sia-sia lah Bu. Jadi semakin semangat sih untuk kedepannya. Kalau saya mungkin itu aja. Kalau Clement? Ya mungkin nggak beda jauh ya sama dari mbaknya. Mungkin rasanya ya ngerasa diapresiasi lah sama pimpinan juga kan. Apalagi juga kita kan dari atlet juga dipermudah juga, nggak dipersulit juga untuk buat jenjang karir kita mungkin di olahraga kan. Saya sendiri sama mbaknya juga gitu sih, mungkin sama juga bersyukur juga sih masuk Polri ini karena ya pimpinan nggak taunya tuh merhatiin juga loh yang atlet-atlet, nggak hanya masyarakatnya, kita kan juga masyarakat cuma kan di bidang olahraga juga diperhatikan juga gitu sih. Oke, kalau kita membahas terkait dengan atlet yang kalian geluti saat ini, baik itu tenis lapangan ataupun juga taekwondo, boleh diceritakan sedikit nggak awal mulanya kalian berkecimpung di dunia atlet ini sejak kapan, dan boleh diceritakan juga prestasi-prestasi apa aja sih yang sudah kalian pernah dapatkan? Kalau saya mulai tenis itu dari umur 5 tahun, kebetulan ayah saya pelatih tenis Bu. Jadi dan kebetulan ayah itu ngurus lapangan tenis gitu. Jadi saya bisa setiap hari latihan kayak gitu-gitu. Dari usia 5 tahun? Dari usia 5 tahun. Itu sudah terbiasa membawa raket besar ya? Karena tenis lapangan? Siap. Tapi kalau untuk umur 5 tahun itu ada spesifikasinya sih Bu, untuk anak yang masih ini. Dan itu udah langsung ikut turnamen? Kalau turnamen saya mulai di kelas 2 SD atau 7 atau 8 tahun Bu. Usia 8 tahun? Sampai sekarang. Kebetulan dulu ada bahasanya ada bapak angkat gitu Bu. Jadi yang bantu biayain turnamen kayak gitu-gitu. Kebetulan. Kalau turnamen kamu kemana aja tuh? Kalau Indonesia dari umur 8 tahun itu udah termasuk sering Bu turnamen. Kalau yang di internasional itu sejauh ini baru ke Thailand, Malaysia sama Cina. Itu internasional, dan di juara itu saya dapat di Cina, Kunming, mewakilin Indonesia, Piala Asia kayak gitu Bu. Iya. Saya dapat juara 3, sama internasional tenis junior di Surabaya, Wijaya Suyono, dapat juara 3 juga tunggal. Oke, luar biasa berarti prestasinya dari usia 5 tahun nih Sobat Polri ya, sampai dengan saat ini kamu sudah meraih baik itu nasional maupun internasional. Nah, kalau misalnya Clement sendiri boleh diceritakan? Kalau
saya sendiri sih dari kelas 5 SD ya. Itu juga pun awalnya saya kan nggak tahu taekwondo tuh dari ala bela dirinya kayak gimana gitu. Saya tuh karena di sekolah tuh kan ada wajib ekskul. Nah kebetulan cuma ada 2 ekstrakurikuler, itu taekwondo sama itu pramuka kan. Nah tapi saya kalau pramuka kan itu udah yang dasar ya, mungkin udah banyak orang yang gitu. Jadinya saya milih taekwondo. Nah dari situ saya juga latihan. Terus saya diikutin tuh pertandingan di situ, udah mulai diikutin pertandingan yang umum. Pas saya nyoba tanding, katanya saya dapat medali emas, puji Tuhan. Setelah itu pelatih ini ngajakin untuk gabung ke klubnya. Karena kan kalau ekstrakurikuler tuh hanya seminggu cuma sekali atau 2 kali saja kan. Kalau di klub bisa 3 kali atau 4 kali dalam seminggu. Nah dari situ saya mulai masuk ke klub, latihan di klub, tanding. Terus masuk saya pusat pelatihan gitu. Oke. Itu namanya kayak PPLP Banten namanya. Oke, kamu masuknya di daerah Banten ya? Daerah Banten, soalnya kan saya tinggal di Tangsel, dia masuk ke daerah Banten. Di situ saya masuk kepilih dari tim Banten, terus saya masuk asrama atlet dari kelas 8 SMP. Di situ saya mulai makin semangat lagi latihannya juga, terus makin dibiayain juga, udah mulai dibiayain sama pemerintah kan, pemerintah Provinsi Banten, entah dari Kejurnas PPLP, dari Popnas, bahkan sampai Prapon, saya ikut main Prapon juga. Terus puji Tuhan juga saya di Popnas ini dapat medali emas, terus di Kejurnas juga perak, perunggu pernah dapat medali. Terus untuk yang di luar negeri mungkin waktu itu sempat di Malaysia Open, itu dapat medali perunggu. Terus ya dari situ ya mulai deh, akhirnya saya makin semangat terus kan, akhirnya kepilih juga tim Pelatda Banten masih untuk sampai sekarang ini. Masih sampai sekarang ya, berarti teman-teman ini memang sampai detik ini masih menjalankan kegiatan keatletannya itu ya? Iya. Kalau misalnya Olin di mana? Kan asalnya kan dari Magelang ya? Siap Bu. Gimana kamu mengikutinya? Setelah Masih jadi Polri nih. Iya, setelah ini apakah masih sekarang aktif di Jawa Tengah atau sudah berpindah ke sini? Kalau saya itu sebetulnya memang dari awal itu kan dilatihnya cuma sama ayah. Iya. Terus sampai saya lulus masuk ke SMP kelas 3, saya ikut seleksi di Ragunan. Saya sekolah di Ragunan sampai lulus SMA. Terus jadi kalau sekarang kalau dibilang latihannya di mana, kita latihan di Jakarta. Oke, berarti kamu lulusan dari sekolah atlet ya? Ya, sekolah atlet Ragunan. Berarti Clement juga sekarang masih aktif terus ya di klubnya? Itu kan kalau saya juga di sekolah atlet juga sama kan, dia kan dari Ragunan itu kan Menpora yang ininya ngelola. Kalau kita kan PPLP, berarti kayak di bagian Bantennya gitu loh. Di daerah Banten, daerah memang Banten, sekolah juga khusus sekolah atlet-atlet. Oke, nah sekarang nih kan kalian sudah menjadi seorang polisi ya. Buat Sobat Polri juga pasti penasaran, kenapa sih kalian memilih untuk menjadi polisi? Padahal karir kalian menjadi seorang atlet sudah cukup jauh langkahnya, baik itu di Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Boleh diceritakan? Kalau saya jujur, dulu dari kecil itu saya kan dari keluarga yang sederhana Bu. Iya. Cita-cita polisi tuh kayaknya nggak berani buat dicita-citakan gitu. Oke, kenapa? Kenapa takut untuk bercita-cita menjadi seorang polisi? Ya karena kayak di lingkungan masyarakat itu masih kalau ngelihat Polri itu kayak pasti nanti bayar ini itu, bayar ini itu. Sedangkan kalau mau bayar nggak ada uangnya Bu. Gitu. Terus kalau mungkin dulu cita-citanya mau jadi atlet internasional kayak gitu, mau tekun tanding terus. Cuman balik lagi kalau tenis ya mungkin olahraga lain juga Bu, cuman kalau kita punya bakat tapi kita nggak ada dana yang dukung juga nggak bakal bisa jalan Bu. Iya. Jadi alternatif lainnya saya mungkin kepikir buat mau cari kerja. Waktu itu malah kepikirnya di tentara. Oke. Tapi kebetulan saya pas lagi latihan, pelatih saya ngomong ke saya, ini mungkin ini salah Bu, tapi bahasanya saya mungkin salah, tapi waktu itu Kemenpora itu Polri cari ke Kemenpora untuk direkomendasi atlet-atlet terbaiknya kayak gitu.
waktu itu pelatih saya nanya kayak gitu. Saya Berarti bilang menawarkan ya ya? menawarkan. Saya bilang saya manggilnya Om. Saya bilang, aduh Om, tapi ini bayar nggak Om? Kalau bayar saya mending nggak usah. Ketakutannya itu juga ya. Terus Oke. kata beliau, enggak, ini emang lagi Polri ini memang butuh atlet, jadi nggak usah khawatir kalau kayak gitu-gitu, kata dia gitu. Yang penting kamu sungguh-sungguh aja waktu jalanin tes. Jadi Terus akhirnya? ya akhirnya saya iseng-iseng aja dengan pikiran 98% mungkin nggak bakal lolos. Malah pikiran kamu malah Iya. pesimis ya. Iya. 98%. Karena Nggak lolos. saya tuh masih nggak percaya kalau ini nggak bakal bayar di ujung gitu, Bu. Oh iya, Terus karena ya, mindsetnya iya. tadi ya. Saya tetap saya tetap jalanin tes ya kayak saya turnamen, tetap kompetisi kayak gitu, Bu. Cuman ya nothing tulus saja. Tapi ternyata memang sampai akhir juga saya berani saya akuin saya nggak pernah bayar sama sekali. Tidak mengeluarkan duit Sepeser sepeser pun ya, karena memang beberapa tahun terakhir Polri juga sudah menerapkan prinsip betah ya, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Itu sudah dirasakan oleh Olin sendiri? Siap, Bu. Saya bisa jamin saya nggak Tidak makan ada gitu, nggak ada sama uang-uang sekali. itu, nggak ada ya, apapun itu ya. Apapun itu. Oke ya, berarti memang akhirnya memilih Polri, memang ada kesempatan juga sebagai seorang atlet ya ditawarkan. Siap. Nah, kalau misalnya Clement sendiri? Kalau saya sendiri waktu itu saya kelas 3 SMA kan di asrama atlet. Dari asrama atlet sama juga dari Polri ini kan emang ngasih tahu ke Menpora, terus Menpora ngasih tahu ke seluruh PPLP di seprovinsi kan, bahwa kayak Polri itu lagi juga buka pendaftaran gitu untuk penerimaan atlet juga, jalur atlet. Nah di situ saya juga pertama daftar masih ragu-ragu, bukan ragu-ragu karena gimana, karena kan saya waktu itu juga kan kalau atlet kan banyak kan jam waktu latihannya banyak kan waktu itu untuk latihan ya, bahkan sekolah pun kita bisa dibilang cuma formalitas, cuma absen muka ke guru, jadinya ya agak ragu lah saya buat ini, tapi nggak taunya ya udah karena ini kata jalurnya beda katanya kan, kalau ini pakai prestasi bisa katanya, terus ya udah saya ikutin aja. Terus puji Tuhan juga karena tahun-tahun sebelumnya saya juga ada prestasi yang lumayan lah, bisa dibilang lumayan, akhirnya saya juga nyantumin sertifikat saya di pendaftaran itu. Terus akhirnya ya nggak nyangka aja sih, nggak taunya keterima di Polri ini. Makanya dari situ kan saya mulai nyoba lagi kan, saya ngelampirin berkas-berkas tuh, terus juga ngelampirin prestasi saya selama di PPLP tuh, selama di asrama atlet. Di situ emang banyak juga saingan saya juga sama dari, apalagi saya kan di Polda Metro kan. Iya. Di situ kan pembinaannya banyak juga dari Ragunan, PPOP DKI, dan saya karena di Tangsel tuh masuknya masih di Polda Metro katanya. Awalnya sih saya datangnya ke Polda Banten, katanya Polda Banten bilang nggak bisa soalnya KTP saya Tangsel, walaupun pembinaan PPLP sendiri pun di Kota Serang. Iya. Di Banten. Tapi karena KTP saya di Tangsel, jadi ya saya masuknya Polda Metro. Akhirnya saya nyoba daftar, ketemu teman-teman juga yang pernah tanding di satu tempat di provinsi yang sama juga. Jadi sesama atlet ya? Sama atlet. Kita saingannya juga sama atlet juga, entah ada atlet judo, atlet karate, ya atlet dari atlet bela diri, terus atlet yang permainan pun juga ada. Iya. Nah di situ udah kita saling bersaing dari pertama yang pasti dari sertifikat kita kan, dari entah itu kita juara 1 di Popnas atau PON atau bahkan ada juga waktu itu yang juara Asian Games waktu itu. Oke, ikut juga. Dari Polwan kalau nggak salah itu. Kan kita kalau yang Rekpro itu kan bareng ya, yang Polki sama Polwannya itu bareng pendaftarannya. Nah di situ udah kita ngelewatin tesnya juga sama, mungkin ya yang membedakan ya itu doang, di tes akademiknya aja. Oke. Kalau kita cuma ada 2 doang, wawasan kebangsaan sama pengetahuan umum. Untuk matematika dan bahasa Inggrisnya nggak ada ya, mungkin ya karena ini jalurnya rekrutmen proaktif untuk yang atlet-atlet kan. Nah ya udah di situ udah lanjut akhirnya sampai Pantuhir. Habis Pantuhir baru nilai sertifikat
kejuaraan kita dimasukin. Itu Oke. di situ bonus poinnya baru kelihatan gitu. Yang misalnya saya tadinya ranking 11, terus karena sertifikat nasional saya masukin sertifikat nasional, terus kriterianya saya juara 1, itu langsung D-nya pindah ke ranking 5 gitu. Oh, oke, berarti di Rekpro pun juga mengalami juga kok seleksi yang sama gitu ya, walaupun memang ada beberapa yang berbeda ya Clement, tapi kalian tetap diseleksi juga nih berdasarkan mungkin piagam-piagam kalian juga dan pengalaman-pengalaman kalian. Olin juga mengalami hal itu? Izin Bu, justru kalau di tahunnya saya tesnya 2 kali. Oke. Ya, Apa saya aja tuh? Tes pertama itu lolos untuk jadi Rekpro-nya itu. Tes yang kedua dari Rekpro ikut tes yang bareng-bareng sama yang reguler. Juga. Baru ceritanya baru bisa jadi ikut Diktuk itu, Bu. Oh. Nah, di saat Rekpro itu waktu setelah selesai lolos Rekpro itu, kita nanti ada binlat, latihan kayak gitu, Bu. Waktu itu kurang lebih 3 bulan, setiap minggu ada binlat jasmani, psikologi, kayak gitu-gitu, Bu. Terus baru bareng nanti pas tes yang sama umumnya baru tes lagi, baru fixnya kayak gitu ceritanya kayak gitu. Oke. Kalau Olin sendiri dulu tes itu kan sebanyak 2 kali ya. Itu kamu melaksanakannya di Polda Jateng atau di mana? Saya waktu tes Rekpro di Polda, umumnya juga di Polda. Oke, kalau Clement di Polda mana tesnya? Di Polda Metro. Oke ya, berarti memang kalian dikumpulkan bersama dengan para rekpro ya. Kalau Olin mengalami binlat, kalau misalnya Clement bersamaan dengan para atlet lainnya. Ya. Tapi kita juga sama. Habis itu kalau setelah diterima, setelah tahu lulus terpilih, kita nggak langsung pendidikan. Bahkan yang rekpro tuh nunggu 1 gelombang kemudian, dia gelombang berikutnya baru dia. Kalau saya waktu itu ikut pendidikan itu di gelombang kedua. Padahal saya daftar itu di gelombang pertamanya gitu. Jadinya saya nunggu binlat-binlat selama hampir 6 bulan baru bisa ikut pendidikan. Tapi masuk Diktuk itu tadi ya. Tapi ya aslinya udah lulus terpilih udah dari 6 bulan yang lalu. Iya, jadi memang kalian Rekpro bisa jadi mendahului tapi tidak langsung mengikuti pendidikan itu. Tapi tidak hanya menunggu saja ya, tapi kalian juga diikutkan binlat gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dari kalian sendiri kenapa sih harus polisi? Maksudnya kalau tadi kan Olin bisa menceritakan bahwa ini ada kesempatan gitu ya. Kalau misalnya Clement juga ini ditawarin juga nih di sekolah aku. Tapi dari diri kalian sendiri kenapa sih dorongan apa juga yang membuat kalian pengen jadi polisi? Kalau saya mungkin dari peluang ya, Bu. Karena seperti yang tadi saya bilang, saya latihan dari umur 5 tahun. Kita pasti bakal kerja kayak gitu-gitu, Bu. Cuman yang saya senang di Polri ini, saya bisa kerja, saya juga masih bisa tetap ngelanjutin hobi kegiatan saya kayak gitu, tenis seperti itu, Bu. Saya di sini juga ini kan persiapan mau PON, Bu. Jadi dapat cuti istimewa yang kayak tadi dibilang bisa setiap hari itu latihan, jadi bisa dapat izin kantor tapi ada surat perintah gitu, Bu. Iya, yang menguatkan gitu. Yang surat menguatkan perintah ini. Kalau misalnya Clement sendiri? Kalau saya sendiri sih ya untuk karir di masa depan juga kan ya. Jadinya kan kalau jadi atlet kan juga nggak mungkin kita selamanya jadi atlet kan. Pasti ada masanya juga kita bakal berhenti. Terus tergantikan juga sama yang masih yang baru, yang masih muda-muda generasi yang selanjutnya. Nah, ya saya karena untuk karir saya di masa tua kan, lebih menjamin juga. Karena kan kita juga menerima pensiunan gitu juga. Terus juga di Polri juga saya masih bisa ngelanjutin apa yang saya inginin gitu loh. Kayak saya hobi di taekwondo saya masih bisa terusin. Terus bahkan dari Kapolri pun malah nge-support kita gitu. Ngasih dukungan lebih, kayak kita dibebas tugaskan tapi kita fokus untuk latihan, itu dapat cuti istimewa. Ya gitu sih, Mbak. Iya. Nah, terus kan kalian udah dapat cuti istimewa untuk persiapan gitu ya. Nah, tapi kan ada dilemanya pasti ya. Kalian juga seorang atlet di cabang olahraga masing-masing, terus kalian juga sebagai anggota Polri gitu. Gimana kalian membagi waktunya? Kalau sebelumnya kan saya bisa dari pagi itu latihan. Mungkin
ada beberapa yang masih kurang paham Bu, beberapa orang kurang paham. Dikiranya kita kayak mungkin apa ya, kayak nggak menjalankan dinas atau Iya, apa. iya, yang dilihat orang ya. Ya, Bu. Sedangkan justru kalau kita itu latihan itu capeknya mungkin sama kurang lebih Sama karena seperti bekerja Bu, juga ya. Karena latihan itu dari pagi sampai siang, istirahat break mungkin cuman makan siang, terus istirahat sebentar, baru sore lanjut lagi. Gitu ya. Itu Clement juga. setiap hari, mungkin baru ada restnya seminggu ya sekali, 2 kali kayak gitu aja Bu. Oke. Clement gitu mengalami juga sama kayak Olin nggak? Iya sama sih, mungkin kan nggak semua orang tahu kan. Ya kadang ya gitu juga ada orang-orang yang kurang ngerti kan tentang atlet gimana. Kadang kayak saya cuti nih misalnya dapat cuti lama gitu. Pasti pertanyaannya kayak kok lama banget sih cutinya? Kok nggak balik-balik ya, kok gitu nggak balik-balik? ya? Kapan mulai? Kapan mulai dinas nih katanya? Iya. Padahal kita kan juga maksudnya bukan enak-enakan juga gitu loh. Kita di sini juga latihan gitu. Tapi ya udahlah kita mungkin jelasin pelan-pelan gitu. Kalau kita juga ada surat perintahnya gitu kan juga. Terus juga kita kan maksudnya bukannya nikmatin cutinya gitu. Tapi emang kita latihan juga entah dari pagi misalnya kita mulai latihan fisik terus di sorenya kita latihan teknik. Mungkin itu kita mungkin harus yang atlet mungkin ya yang atlet Polri mungkin harus ngasih pengertian lah pelan-pelan mungkin untuk yang kurang mengerti tentang atlet ya. Bahwa kita juga maksudnya ya itu yang balik lagi tadi saya bilang kita tuh juga bukannya enak-enakan tapi kita juga Tapi kalian intinya latihan gitu adalah loh. bukan berarti kalian tidak bekerja sama sekali ya. Tapi Iya. pada saat bekerja kalian juga tetap bekerja kan? Tetap bekerja. Ya bekerjanya ngapain aja nih? Kalau sebelumnya itu kan saya penempatan pertama itu di STIK Bu. Iya. Saya di bagian keuangan. Kerjaannya ya seperti kayak rekap pajak, terus ngurus perjalanan dinas, surat-suratnya kayak gitu. Oke, berarti berkaitan dengan administrasi dan keuangannya ya. Kalau misalnya Clement sendiri? Kalau saya sendiri ya kan saya di Sabara paling Iya. sih cuma ngepam aja ya mungkin entah itu konser atau enggak bola kan akhir-akhir ini kan banyak pertandingan bola ya kayak di GBK atau enggak yang di Tangerang gitu sih. Berarti kamu berpakaian lengkap juga sebagai seorang personil Sabara ya. Kadang-kadang kan banyak pakaian-pakaiannya yang ada anti peluru gitu ya, dipersenjatai juga ya. Iya, Tapi betul. nggak semua senjata-senjata ya, tapi lebih kepada perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk ngepam gitu. Oke, nah teman-teman nih banyak banget sobat-sobat Polri juga yang mungkin dia seorang atlet gitu ya dan juga pengen juga kali jadi polisi gitu ya. Boleh nggak kalian kasih pesan dan kesan untuk menarik mereka dan juga teman-teman lainnya mungkin tidak hanya atlet supaya mereka bisa bergabung sama kita. Boleh kasih Kalau dari saya mungkin untuk teman-teman atlet tetap latihan sungguh-sungguh, tetap fokus karena keuntungan di Polri ini Kapolri itu mengurangin persyaratannya gitu Bu, khusus untuk atlet gitu. Jadi nggak harus yang tingginya segini, ada toleransinya kayak gitu. Jadi ya tetap usaha aja sungguh-sungguh. Ya, gitu. Walaupun tetap ikut tesnya, yang penting toleransi itu tidak membuat kalian lemah juga, tapi malah kalian jadi lebih bersemangat untuk membuktikan kalian mampu di kepolisian. Gitu. Oke, kalau Clement sendiri? Kalau saya sih untuk teman-teman atlet yang di luar sana mungkin yang pengen masuk Polri atau mikir kayak masuk Polri itu, kalau kita masuk Polri kita nggak bisa lanjutin prestasinya, menurut saya sih salah sih. Buktinya saya masih bisa gitu loh, masih bisa berkarir juga kan di prestasi di olahraga saya. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang di atlet ya tetap semangat. Terus juga untuk pendaftaran Polri juga makin dipermudah kan oleh Kapolri juga. Bahkan ada jalurnya tersendiri untuk atlet kan, yaitu jalur rekrutmen proaktif itu talent scouting.
Ya gitu sih menurut saya. Iya, terima kasih banget, terima kasih buat Olin, terima kasih juga buat Clement atas kesempatannya. Sekali lagi selamat ya, karena kita hari ini juga telah dikukuhkan Komite Olahraga Polri. Harapannya ini dapat mewadahi teman-teman semua atlet semua ya. Oke, terima kasih Sobat Polri atas kesempatannya, dan buat teman-teman yang pengen daftar Polri jangan khawatir ya, ada jalur khusus untuk atlet gitu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih buat semuanya, dan kita ucapkan salam Salam presisi.